Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pastor Blasius Oladoren dalam renungan harian Kitab Suci bersama Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Hari ini Sabtu 28 Desember 2024, Pesta Kanak-Kanak Suci. Perikop Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat-malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak itu di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Pesta Kanak-Kanak Suci, anak-anak tak berdosa yang menjadi martir pertama karena nama Yesus. Dalam Injil Matius yang baru saja kita dengar, kita mendapati kisah kelam tentang Herodes yang memerintahkan pembunuhan anak-anak di Betlehem dan sekitarnya. Tragedi ini muncul dari ketakutan dan keserakahan seorang raja duniawi yang merasa tahtanya terancam oleh kedatangan Raja Damai, Yesus Kristus. Namun di balik tragedi ini, saya renungkan ada pesan mendalam yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita semua. Apa itu? Yang pertama, kepolosan hati anak-anak yang menginspirasi kita. Saudara-saudari terkasih, kanak-kanak suci yang kita peringati hari ini justru simbol dari kepolosan dan kemurnian. Mereka belum tahu dosa, tetapi hidup mereka telah menjadi korban kejahatan dunia. Di dalam kepolosan mereka, kita diingatkan akan panggilan kita untuk menjaga hati kita agar tetap bersih dan sederhana di hadapan Tuhan. Yesus sendiri berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Hal yang kedua patut kita pelajari adalah kasih yang melindungi. Dalam bacaan Injil ini, kita melihat bagaimana Yusuf, bapa angkatnya Yesus, menjadi teladan ketaatan dan perlindungan keluarga. Ketika malaikat Tuhan memerintahkan dia untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir, Yusuf segera taat tanpa bertanya-tanya atau menunda. Ia meninggalkan kenyamanan dan keamanannya demi menyelamatkan keluarganya. Saudara-saudari, kita juga dipanggil untuk melindungi kehidupan, terutama mereka yang lemah dan tak berdaya. Poin ketiga yang patut kita renungkan juga adalah suatu pengharapan di tengah tragedi yang memilukan. Kematian kanak-kanak suci adalah tragedi yang sungguh-sungguh memilukan. Namun dari tragedi ini muncul harapan yang besar. Mereka menjadi saksi awal akan kasih Allah yang tak terbatas bagi manusia. Dalam hidup kita, mungkin kita juga menghadapi berbagai tragedi,
entah itu kehilangan, penderitaan, atau ketidakadilan. Tetapi sebagaimana Allah menyelamatkan Yesus dari rencana jahat Herodes, Allah juga bekerja dalam hidup kita, membawa pengharapan di tengah kegelapan dunia. Kepolosan hati anak-anak suci dan ketaatan Yusuf membuat kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah menjaga kepolosan hati kita? Ataukah kita seringkali terjebak dalam ambisi, iri hati, dan keserakahan seperti Herodes? Apakah kita sudah menjadi pelindung bagi keluarga kita masing-masing? Apakah kita juga sudah memperjuangkan kehidupan dengan penuh kasih, mulai dari rahim ibu kita hingga usia tua? Apakah kita percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana yang indah di balik setiap kesulitan? Saudara-saudari yang terkasih, pesta kanak-kanak suci ini mengingatkan kita untuk menjadi pembawa kasih dan harapan di dunia yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Kita dipanggil untuk melindungi kehidupan, terutama yang lemah dan tak berdaya. Kita juga diundang untuk menjaga kepolosan hati kita, agar dapat melihat wajah Allah di dalam setiap orang. Untuk itu, marilah kita meneladani kepolosan kanak-kanak suci, ketaatan Yusuf, dan kasih Allah yang melampaui segalanya. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi terang Kristus di dunia ini. Saudara-saudari, semoga peringatan hari ini menggerakkan hati kita untuk semakin mencintai Allah dan sesama. Amin.